Hai, hello, welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga senantiasa sehat ya. Oke, jumpa lagi dengan aku di channel Mutiara Syah ini. Hari ini aku akan buat video tutorial untuk menghitung semua operasi perhitungan dengan menggunakan Scratch. Teman-teman masih ingat nggak video sebelumnya? Aku udah buat loh video tutorial untuk membuat perhitungan kalkulator hanya untuk satu operasi, yaitu penjumlahan. Kali ini kita akan buat gimana caranya si Scratch ini bisa menghitung semua perhitungan bilangan sesuai dengan keinginan penggunanya. So, jangan lama-lama lagi, perhatikan bener-bener ya tutorial berikut ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu dapetin info-info menarik dari channel ini. Oke, langkah pertama pastinya kita buka aplikasi Chrome kita dan diketikkanlah keyword Scratch di kolom pencarian dan jangan lupa klik search. Selanjutnya kita pilih website yang pertama, yang ini kita klik aja dan halaman Google akan menampilkan halaman dari si Scratch. Kemudian setelah itu perhatikan tombol buat yang ada di atas, kita klik. Oke, setelah kita klik tombol tadi, kita akan dibawa ke halaman pembuatan project yang ada di Scratch. Kira-kira halamannya akan seperti ini. Nah, ini dia sudah terbuka. Langkah pertama, seperti biasa, kita ketikkan judul dari project kita di untitled. Judulnya kalkulator semua operasi perhitungan Scratch. Nah, setelah menentukan judul, selanjutnya kita fokus ke spread. Nah, aku akan hapus spread ini dulu dan aku akan memilih animasi yang ada di dalam Scratch seperti ini. Kira-kira yang mana ya teman-teman? Aku mau cari dulu yang mungkin ini kali, karakter 2. Aku akan klik animasi yang ini. Nah, bisa dilihat bersama-sama ya teman-teman, animasinya udah muncul di dalam halaman project pembuatan di Scratch. Selanjutnya aku akan pilih background seperti biasa, mungkin ini aja yang ala-ala kayak gitu. Jangan lupa posisinya kita betulkan dulu supaya terlihat lebih nyata. Nah, setelah selesai memilih spread dan juga background beserta tata letaknya sudah kita betulkan, sekarang kita fokus ke pemilihan kode. Kita pilih kategori balok saya, kemudian buat sebuah balok. Nah, kita klik buat sebuah balok. Kita akan membuat balok tersendiri terkait nama-nama perhitungan operasi yang akan kita gunakan seperti penjumlahan. Kemudian kita buat lagi pengurangan. Nah, jangan lupa ya teman-teman, kalau kita habis membuat balok pasti akan muncul di blank space ini. Nah, tata letaknya kita bedakan supaya tidak saling berhimpit. Jangan lupa juga buat kembali baloknya seperti perkalian. Kemudian tata letaknya juga diatur ya teman-teman agar tidak saling berhimpit coding-codingnya. Yang terakhir kita buat satu balok lagi, yaitu pembagian. Kita ketikkan, kemudian klik OK, dan tata letaknya juga kita buat agak berjauhan gitu ya. Oke, kira-kira tampilannya akan seperti ini teman-teman. Selanjutnya, kalau kita mau bikin perhitungan, pasti seminim-minimnya kita membutuhkan 2 angka. Untuk itu, sebelum itu kita buat sebuah pertanyaan dulu supaya animasinya menanyakan sebuah pertanyaan untuk pengguna. Seperti biasa, kita pilih balok coding tanya ini, kita terapkan ke balok-balok perhitungan yang sudah kita buat sebelumnya. Keempat-empatnya ya teman-teman, dipisah seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita rubah kalimat di kolom ini menjadi berapakah angka pertama. Jangan lupa lakukan perubahan kalimat di semua balok perhitungan ya teman-teman. Ini aku pakainya copy paste aja, hehehe, biar gampang aja gitu, kalimatnya juga sama.
langkah selanjutnya, supaya jawaban dari pengguna bisa disimpan diskret, kita pilih kode variabel, kita pilih balok kode yang pertama seperti ini. Sama seperti tadi, kita terapkan ke semua jenis balok perhitungan. Untuk selanjutnya, karena kita membutuhkan variabel angka pertama, kan kita sedang membicarakan angka pertama, maka buat sebuah variabel angka pertama. Klik OK. Seperti ini teman-teman. Setelah itu kita rubah semua balok-balok variabelnya menjadi angka pertama seperti ini, karena pertanyaannya terkait dengan angka pertama ya teman-teman. Oke, kira-kira tampilannya begini ya teman-teman. Selanjutnya kita pilih kode sensor dan kita pilih balok coding jawaban. Nah, balok coding jawaban ini kita masukkan ke kolom ke di semua operasi perhitungan seperti ini. Nah, untuk langkah selanjutnya, karena tadi kita sudah menanyakan angka pertama, sekarang kita ulangi langkah untuk menanyakan angka kedua. Kita pilih balok tanya seperti ini, terapkan ke semua jenis perhitungan. Selanjutnya, ubah kalimat di dalam kolomnya menjadi berapa angka kedua. Nah, seperti biasa teman-teman, aku pakainya copy paste ya, biar cepet gitu. Hihihihi. Selanjutnya, jika sudah semua seperti ini, kita pilih kode variabel lagi, kemudian pilih balok coding atur ke. Jangan lupa terapkan ke semua jenis perhitungan seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Seperti ini ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa aja pilih kode sensor, kemudian memasukkan balok coding jawabannya ke kolom ke untuk semua perhitungan dulu, baru membuat variabel terkait dengan angka kedua, atau seperti langkah pertama membuat variabel dulu baru memasukkan jawaban juga boleh ya teman-teman. Ini aku baru akan membuat variabel angka kedua setelah aku memasukkan balok coding jawaban ke semua kolom. Jangan lupa juga di dalam variabelnya ini setiap perhitungan diganti menjadi angka kedua seperti ini. Oke, setelah kita membicarakan angka pertama dan angka kedua, selanjutnya kita akan membuat perhitungan hasil. Pertama, pilih balok coding dari variabel yang pertama yang atur variabel ke semua jenis perhitungan bilangan. Selanjutnya, buat variabel hasil. Jangan lupa klik OK. Setelah itu, kita rubah variabelnya menjadi hasil ke semua jenis perhitungan bilangan seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk langkah berikutnya, supaya masing-masing perhitungan bisa menghitung hasilnya sesuai dengan jenis perhitungannya, kita pilih operator. Kemudian kita pilih operasi perhitungan sesuai jenisnya. Seperti ini, yang penjumlahan kita masukkan ke kolom ke jenis perhitungan penjumlahan, yang pengurangan kita masukkan ke kolom ke hasil pengurangan. Kemudian yang pembagian juga kita masukkan operasi perhitungan per, kalau pembagian per ya teman-teman, seperti ini. Kemudian kita klik menu kode variabel lagi, kemudian masukkan angka pertama di operasi perhitungan kolom pertama ke semua jenis perhitungan seperti ini. Jika sudah, selanjutnya kita ambil variabel angka kedua ke kolom ke perhitungan angka kedua seperti ini.
Nah, kalau kalian lihat bahwa di sini balok codingnya saling berhimpit, kita bisa atur jaraknya kembali supaya balok codingnya tidak saling menumpuk atau berhimpit seperti ini, teman-teman. Ini udah selesai ya. Jadi semua perhitungan sudah memiliki rumusnya sendiri-sendiri dan pertanyaannya masing-masing. Selanjutnya kita akan buat kalkulator untuk membuat semua perhitungan itu masuk ke dalam satu program. Langkah pertama sama seperti pembuatan program atau project sebelumnya, kita klik kejadian, kemudian pilih balok coding bendera hijau ini. Seperti ini, teman-teman. Selanjutnya kita akan buat si animasinya menyapa audiens. Kita pilih balok coding tampilan dan pilih katakan. Nah, hello-nya kita rubah menjadi halo, saya Hadijah. Jadi aku bikin seolah-olah animasinya namanya Hadijah ya. Kemudian setelah itu jangan lupa atur waktunya menjadi 3 second. Nah, animasi Hadijah ini akan membantu audiens untuk menghitung. Tapi sebelum itu, kita akan buat si animasinya menanyakan kepada audiens perhitungan apa yang audiens inginkan atau pengguna inginkan dibantu untuk mencari hasilnya. Pilih coding sensor, kemudian pilih balok coding tanya. Kemudian ketikkan di kolom tanyanya menjadi perhitungan apa yang kamu inginkan. Nah, selanjutnya kalau kita biasanya untuk menyimpan jawaban pengguna kita gunakan menu kode variabel. Kali ini kita buat pakai tampilan lagi dan pilih balok coding yang pertama seperti ini. Nah, ini bertujuan supaya jawaban dari pengguna atau audiens bisa dikatakan kembali oleh animasi si Hadijah ini. Kemudian balok coding jawaban dari menu sensornya kita masukkan ke kolom katakan seperti ini. Jangan lupa atur waktunya ya, teman-teman. Kira-kira seperti ini. Langkah selanjutnya untuk menggabungkan semua operasi perhitungan, kita pilih jenis kode kontrol, terus kita pilihnya yang jika, yang ini atau tidak. Nah, kita pilih ini jika ya atau jika tidak. Kemudian kita pilih kode operator, pilih balok kode yang sama dengan 50, kita masukkan ke kolom jika seperti ini. Kemudian setelah itu kita pilih kode sensor lagi dan pilih balok kode jawaban, masukkan pada kolom pertama di jika. Dan 50 ini diganti menjadi penjumlahan. Setelah itu kita pilih balok saya, kemudian masukkan balok coding penjumlahan ke kolom terbuka jika seperti ini. Nah, ini artinya untuk perhitungan penjumlahan ya, teman-teman. Selanjutnya, karena balok codingnya cuma ada 2, jika dan jika tidak, maka kita pilih kontrol lagi. Selanjutnya, kita pilih balok coding yang jika tidak, kemudian kita masukkan ke kolom jika tidak yang sebelumnya seperti ini. Lakukan langkah yang pertama, pilih balok coding sama dengan 50 di kolom jika. Kemudian setelah itu kita pilih sensor dan balok coding jawabannya kita masukkan ke kolom pertama. 50-nya kita ganti menjadi pengurangan. Jangan lupa setelah itu kita pilih balok saya dan masukkan balok coding pengurangan ke kolom terbuka dari jika ini, jika yang kedua ini ya, teman-teman. Selanjutnya lakukan langkah yang pertama, pilih kontrol lagi, kemudian pilih balok coding jika tidak, kemudian pilih operator lagi dan pilih balok coding sama dengan 50 di kolom jika. Jangan lupa di menu sensor kita pilih balok coding jawaban dan masukkan ke kolom pertama di kolom jika yang ketiga. Selanjutnya pilih balok saya, kemudian di balok saya kita pilih balok coding perhitungan perkalian dan masukkan ke kolom terbuka jika. Langkah yang terakhir kita tambah lagi ke menu balok kontrol, pilih jika tidak. Kemudian setelah itu di kolom jika kita isi dengan balok coding operator yang sama dengan 50 seperti ini. Selanjutnya kita pilih ke menu sensor, kemudian balok coding jawabannya kita masukkan lagi ke kolom jika yang pertama.
50-nya kita ganti ke operasi perhitungan bilangan yang terakhir, yaitu pembagian. Jangan lupa juga ya teman-teman, pilih balok saya dan pilih balok coding pembagian. Masukkan ke kolom terbuka jika seperti ini. Nah, ini artinya perhitungannya sudah bergabung menjadi satu ya teman-teman. Nah, sampai tahapan ini sebenarnya kalkulatornya sudah bisa digunakan teman-teman, karena perhitungannya sudah digabungkan menjadi satu. Hanya saja dalam hal ini animasinya tidak bisa menampilkan jawaban seolah-olah menyimpulkan dari hasil perhitungan. Kita coba ya, sebagai contohnya seperti ini. Nah, misalnya aku mau menghitung penjumlahan. Aku ketik ini penjumlahan, animasinya akan tanya lagi penjumlahan. Kemudian animasi akan bertanya berapa angka pertamanya. Misalkan aku masukkan angka 6. Seperti ini. Kemudian animasi bertanya lagi berapa angka keduanya, 4. Nah, hasilnya hanya muncul di atas ini ya teman-teman, yaitu 10. Oke, kita coba lagi deh. Sekarang aku mau pembagian dulu deh. Nah, seperti ini teman-teman. Selanjutnya aku akan masukin angkanya. Misalkan aku masukin angkanya 8. Kemudian angka keduanya 2. Nah, ini dia hasilnya adalah 4. Nah, sekarang kita akan buat supaya animasinya itu bisa menyimpulkan hasil perhitungan, kayak ngomong gitu hasilnya berapa. Caranya, pilih kode tampilan, pilih balok coding yang pertama yang katakan ini, kemudian yang hello-nya kita isi ke balok coding gabungkan apel dan banana dari menu coding operasi seperti ini. Kemudian seperti biasa, yang apelnya kita ganti menjadi kalimat kesimpulan. Jadi hasil perhitungannya, jangan lupa beri spasi ya teman-teman. Untuk yang kolom pisang kita isi dengan variabel, kemudian kita pindahkan variabel hasil ke dalamnya. Jangan lupa atur waktunya. Aku pilihnya menjadi 7 second seperti ini supaya nanti tampilan kesimpulan dari animasinya lebih lama. Kita coba. Nah, karena tadi udah penjumlahan sama pembagian, aku mau coba pengurangan. Kita klik pengurangan, kemudian oke. Selanjutnya aku mau masukin angka pertamanya misalkan 10. Kemudian angka kedua misalnya 3. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, animasinya menyimpulkan. Jadi 10 dikurangi 3 adalah 7. Seperti itu. Kita coba lagi ke operasi lain, misalkan perkalian seperti ini. Selanjutnya aku akan masukin angka pertamanya, misalkan aku mau angkanya 8 deh. Terus kemudian aku mau 9. Nah, animasinya menyimpulkan kalau 8 kali 9 itu 72. Seperti ini. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Keren banget ya. Jadi di dalam Scratch ini bisa menghitung 4 buah perhitungan bilangan, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Selanjutnya kita klik simpan dulu ya teman-teman. Setelah itu kita bagikan. Selanjutnya teman-teman bisa melakukan berbagi project ini supaya bisa dicoba dengan teman-teman lain dengan melakukan salin link seperti berikut ini. Oke deh teman-teman, sekian penjelasan dan tutorial dari aku. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum, bye-bye.